Maksudnya modus pengen terkenal gitu Pak. Kayaknya saya tiduran ya. Ya ada yang bilang enak ya guru sekarang tinggal ngupload video di YouTube. Bahasa Inggris sebagai alat untuk memperkenalkan budaya kita, budaya Indonesia. Ya, that's correct. Sebenarnya jangan terlalu banyak mengeluh lah dengan pandemi ini. Sobat Abang semuanya, selamat datang di podcast Abang. Podcast pendidikan kebanggaan SMA Negeri 1 Limbangan. Gimana nih kabarnya Pak Riko? Ya, alhamdulillah Pak, sudah 2 anaknya, istri 1. Pak Reza kabarnya gimana? Ya, gini aja Pak. Kok saya nggak nanya itu loh, saya nanya kabar. Oh iya maaf ya Pak ya. Ya alhamdulillah baik gitu ya. Ya. Pak Riza kapan nikah? Loh. Ya, doakan Pak tahun depan ya Pak. Amin. Ya, saya doakan selalu Pak Riza. Tadi sudah pakai hand sanitizer Pak? Oh sudah. Ini saya selalu bawa ini hand sanitizer unyu-unyu Pak, warnanya pink kan. Pink-pinknya ya. Ya, Pak Riza mau minta? Nah, dipakai dulu Pak. Ya, ini bentuknya gel ya Pak ya. Ini bagian dari protokol kesehatan ya Pak? Iya. Menjaga kebersihan. Oh, of course, pastinya Pak. Ya, sudah bersih, wangi. Ya. Karena kita baru pertama kali itu ya mengudara ibaratnya. Ya. Perkenalkan, nama saya Reza, guru BK SMA Negeri 1 Limbangan, dan bersama saya saat ini adalah Pak Riko, English teacher SMA Negeri 1 Limbangan. Ya. Sudah berbulan-bulan kita di masa-masa sulit ini ya Pak ya. Ya, betul. Jadi rasanya itu kangen suasana yang seperti dulu gitu kan. Kadang-kadang kan kita merindukan hal-hal yang ya seperti biasa gitu di sekolah, terus ada anak-anak gitu, terus pembelajaran di kelas seperti biasa gitu ya Pak. Tapi masa sekarang ini sepertinya sangat-sangat itu ya sangat berbeda dengan masa-masa yang dulu. Nah, kalau sekarang ini kan kita lebih cenderung ke pembelajaran online ya Pak. Iya, pastilah Pak. Online semuanya online sekarang. Waduh. Tidak ada yang tidak online. Ya, terus mulai dari ngurus berkas di pemerintahan ya Pak ya. Sekolah juga online. Ya, bahkan belanja juga online ya Pak ya. Belanja online. Dikit-dikit, nah itu online. Iya. Nah, itu kan juga berdampak sama itu ya Pak ya. Kegiatan kita sehari-hari. Terus terutama di bidang kita di sekolah juga berdampak sekali. Nah, selama beberapa bulan ini kan pastinya Bapak kan membuat pembelajaran online juga ya, kelas-kelas online. Pak Riko itu sering sekali ya, konten kreator nih beliau ini ya. Nanti ada YouTube-nya, ada Instagram, terus juga bikin di platform itu juga TikTok juga ya Pak ya. Saya sempat lihat beberapa kali. Iya, saya baru kenal TikTok sekitar berapa bulan ya, belum ada 6 bulan Pak, mungkin hanya 3 bulan itu. Ya sejak pandemi inilah gitu saya kenal TikTok Pak. Dari dulu kan saya sebenarnya bertanya-tanya Pak. Iya. Anda kan ini guru bahasa Inggris ya? Iya. Tapi kayak saya lihat akun Instagramnya itu, akun YouTube-nya, akun TikTok-nya itu namanya guru Inggris gitu. Jadi seperti pelafalan Inggris tapi dalam logat medok gitu, Inggris. Iya. Kira-kira kenapa Pak itu Pak? Ya sebenarnya itu kata Inggris itu saya ambil dari ya kalau orang Jawa ngomong lah gitu. Mungkin kalau mereka harus ngomong kata English gitu ya, yang asli seperti halnya pronunciation aslinya itu agak sulit bagi mereka. Maka ya saya plesetkan aja menjadi guru Inggris gitu ya. Jadi biar terkesan agak lucu dan juga mudah diingat sama orang. Dan pastinya karena konten saya itu kadang-kadang juga menggunakan bahasa Jawa ya, bahasa Jawa yang mengajarkan tentang bahasa Inggris. Meaningnya apa? Bahwa
Kalau kita itu punya bahasa lokal, yaitu bahasa Jawa, ya kita bisa memasarkanlah budaya-budaya kita ke mancanegara seperti itu, Pak. Ya kita harus bisa belajar berbagai macam bahasa sebenarnya. Harus bisa bahasa Jawa, harus bisa bahasa Indonesia pastinya ya, karena kita hidup di Indonesia, berarti kita ya harus cinta bahasa Indonesia gitu ya. Dan bahasa Inggris itu sebagai alat aja sebenarnya. Kalau kita pinter ya kita bisa meromosikan apa-apa yang kita punya di negara ini kayak gitu ya. Kayak mungkin saya tuh punya teman, Pak, yang rumahnya di Jepara juga itu. Ya, Jepara juga kan. Jepara itu kenalnya apa, Pak? Ukiran kan? Beneran itu saya pernah punya teman yang dari Jepara itu, dia itu pintar ngukir dan dia pintar bahasa Inggris ya. Dan tahulah karena dia itu pintar bahasa Inggris, dia itu bisa masarkan kerajinan ukirannya itu sampai ke luar negeri gitu, Pak. Jadi bule-bule lihat ukiran tuh, oh awesome. Iya, bahkan cool. Nah, seperti itu. Ya. Pak Risa sebenarnya pintar bahasa Inggris juga ya. Little bit. Ya. Sidik-sidik mau. Dan teman saya terbilang sangat sukses sekali, bahkan dia itu pernah kehilangan uang 40 juta aja nggak kerasa, Pak, karena saking kayanya kayak gitu ya. Ini mungkin bisa buat motivasi buat sobat abang ya, kalau kalian bisa bahasa Inggris, punya produk lokal, nah ini bisa dipasarkan di mancanegara, kan bisa meningkatkan devisa bangsa Indonesia gitu kan ya. Benar sekali. Ya. Intinya maknanya kan kita mempelajari bahasa asing sebagai alat untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara. Iya. Makanya saya dari dulu penasaran kenapa kok film pendek, Pak Riko juga bikin film pendek ya. Terus film pendeknya itu kok kenapa berbahasa Jawa malah justru tidak berbahasa Inggris, kenapa gitu. Saya dulu bertanya-tanya begitu, ternyata meaningnya itu ada maknanya. Jadi bahasa Inggris sebagai alat untuk memperkenalkan budaya kita, budaya Indonesia. That's correct. Oke. Nah, berarti ini kan konten-konten jenengan kan banyak ya? Iya. Jadi ada di YouTube, ada di Instagram, itu kan saya lihat kreatif sekali gitu. ada film pendek. Jadi saya kalau jadi muridnya Pak Riko itu nggak bosen gitu loh. Nah sekarang ini kan memang zamannya digitalisasi pendidikan itu ya. Jadi semuanya beralih ke media digital, media elektronik seperti di internet, dan juga platformnya banyak sebenarnya. Bukan cuma 3 tadi yang sudah saya sebutkan itu ya. Nah untuk implementasinya di masa-masa pandemi ini itu gimana cara ngajarnya Pak Riko ini? Ya sebenarnya saya menggunakan berbagai macam platform ya. Jadi pastinya kadang menggunakan seperti Zoom Meeting, kayak Google Meeting itu biar interaktif aja. Kalau ada mungkin siswa bertanya, mereka bisa langsung bertanya langsung sama saya gitu ya. Dan yang kedua, saya juga masih menggunakan YouTube tadi ya, YouTube. Jadi selain film pendek, sebenarnya kalau film pendek itu saya buat sebelum masa pandemi ini gitu ya. Tapi setelah masa pandemi saya cenderung membuat video pembelajaran gitu, video pembelajaran karena siswa saya butuh penjelasan saya secara lengkap gitu. Jadi saya memudahkan mereka untuk bisa melihat saya secara langsung melalui video YouTube tersebut, seperti itu ya. Selama pandemi ini tuh berarti Pak Riko juga ngajar lewat platform Instagram gitu ya. Berarti kenapa sih Pak nggak di-upload langsung aja ke anak-anak itu lewat videonya di-upload langsung di grup WhatsApp gitu loh. Kenapa harus di platform itu ya? Ini jangan-jangan modus ini. Maunya modus pengen terkenal gitu, Pak. Ya saya sih nggak nuduh ya. Iya. Sebenarnya tujuan saya itu ngupload materi pembelajaran melalui sosial media, salah satunya menggunakan TikTok dan juga menggunakan Instagram itu ya. Sebenarnya saya itu juga termasuk belajar, Pak. Jadi ini ada sebuah teori sekarang itu namanya adalah learning by sharing ya. Learning by sharing itu intinya adalah kita itu bisa belajar dengan sharing sesuatu gitu. Jadi ketika kita sharing kepada
masyarakat banyak, nggak cuman hanya kepada murid kita saja, tapi juga masyarakat umum seperti itu kita otomatis akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik sekali. Istilahnya kita tidak sembarangan seperti itulah Pak. Jadi kenapa kok saya tidak ngupload hanya lewat buat video kemudian saya upload melalui WA grup anak-anak kayak gitu ya. Itu buat challenge saja buat saya, biar ketika saya upload melalui sosial media itu kan yang melihat sosial media tidak hanya satu sekolahan saja, tidak satu kampung saja, tidak satu desa saja kan, tapi itu dilihat oleh berbagai macam ya kalangan seperti itu, bahkan bisa sampai ke luar negeri gitu kan. Kalau kita membuatnya sembarangan ya pasti malah jadi bumerang sendiri kan Pak. Ya tahulah sekarang netizen gimana kan. Nah, jadi benar sekali netizen. ya sebenarnya kalau kita buat itu sebenarnya saya belajar sendiri Pak. Belajar sendiri ketika berbicara bahasa Inggris. Itu kan saya juga butuh praktek ya. Jadi praktek kalau biasanya saya ngajar di kelas harus ngomong bahasa Inggris terus gitu kan. Nah, kemudian ketika saya punya platform seperti ini, otomatis saya juga ya bisa tetap latihan ngomong bahasa Inggris terus gitu ya. Walaupun ya namanya guru itu kita tidak boleh stop practicing Pak, nggak boleh stop latihan kayak gitu ya. Karena ya namanya guru itu ya harus ngasih contoh pada siswanya bahwa belajar itu nggak mengenal usia, bahkan sampai nanti pun kita harus tetap belajar kayak gitu. Dan sebenarnya saya merasa ada efek yang bagus sekali ketika saya membuat konten di Instagram, di TikTok gitu ya. Itu salah satunya adalah saya belajar video editing, kemudian belajar public speaking juga kayak gitu. Dan ada juga gara-gara konten saya banyak yang istilahnya menyampaikan terima kasih udah ngajari seperti ini, dan itu bukan murid saya itu kan, jadi kan bisa bermanfaat kayak gitu Pak ya. Ya kalaupun jadi terkenal itu efek samping ya Pak. Ya walaupun belum terkenal sebenarnya ya. Mungkin kalau seandainya ada yang mau follow ya silakan. Ini sekalian promosi ya Pak. Nanti di itu ya Pak ya. Iya. Coba bisa di follow nggak? Iya. Atau sekarang aja nih bisa di follow nggak? Iya di bawah nih ya. Ya. Terima kasih ya, intinya gitu Pak. Ya. Instagram Guru Inggris ya, pakai E ya. Ya, Inggris ya dengan double S. Ya itu intinya adalah saya ingin buat sebuah konten di sosial media itu adalah untuk diri saya sendiri sebenarnya, biar saya lebih berkembang karena manfaatnya banyak sekali. Jadi kalau sobat abang pengen mengembangin apapun ya kalian bisa upload itu, di-upload di Instagram atau mungkin di TikTok, itu otomatis akan ya meningkatkan skill kalian gitu ya. Percaya aja, contohnya kalian suka apa? Suka masak gitu ya. Coba membuat resep dimasukkan ke mana? Ke Instagram atau mungkin ke YouTube. Itu otomatis kalian akan membuat dengan sebaik-baiknya dan otomatis kalian akan belajar banyak dari situ gitu. Gak cuman ngupload udah selesai kayak gitu. Ya. Yeah. Nah, ini menarik Pak. Sebenarnya saya juga mau bertanya. Yang bikin video itu sesusah itu ya, Bang ya? Dari ceritanya Pak Riko kok saya itu harus itu ya belajar kan, bisa belajar video editing. Memang kan elemennya saya lihat tadi sangat banyak kayaknya. Memang sesusah itu ya? Gimana? Iya. Sebenarnya ini saya juga relate Pak, relate dengan kemarin saya baca sebuah komen ya di YouTube itu ya, tapi bukan di YouTube saya sebenarnya. Ya ada yang bilang enak ya guru sekarang tinggal ngupload video di YouTube, kemudian banyak yang nonton karena siswanya nggak berangkat sekolah gitu kan. Nah akhirnya dipaksa untuk nonton kayak gitu, dan mungkin kalau seandainya beruntung bisa di sharing ke khalayak umum seperti itu. Enak ya guru sekarang ya, itu sebenarnya anggapan itu salah ya sobat. Jadi kenapa saya bilang salah gitu ya, itu kalau saya bilang mungkin pengen dapat Google AdSense itu hanya efek sampingnya aja gitu. Tapi kalau kita menyampaikan bahwa membuat video itu tidak semudah membalikkan tangan Pak, tapi seperti membalikkan kaki kan. Membalikkan kaki susah kan Pak, nah kayak gitu. Handstand Pak, kapilin. Ya, nah jadi membuat video itu tidak semudah itu gitu. Jadi contohnya aja ya, kalau saya pengen buat video yang durasi 1 menit itu ya, durasi 1 menit itu saya butuh take sekitar setengah jam. Karena nggak mungkin kita nyalain kamera, kemudian kita ngomong langsung semuanya bagus, semuanya jelas. Itu tuh kadang enggak gitu. Kadang kita juga punya banyak masalah dengan
suara-suara yang di sekitar, pas ngomong tiba-tiba ada motor lewat, ada mungkin family atau keluarga kita yang datang kayak gitu kan. Jadi tidak semudah itu kayak gitu. Bahkan setengah jam itu baru take aja. Nanti setengah jam berikutnya harus editing, itu belum ngasih efek suara kayak gitu. Itu bisa aja 1 menit itu bisa 1 jam, bahkan bisa lebih kayak gitu. Dan bayangkan kalau saya membuat video yang di YouTube ya, di YouTube itu biasanya durasinya kan sampai 15 menitan gitu ya. Itu saya butuh waktu sampai 3 hari, Pak. 3 hari, Pak? Iya, 3 hari ya. Jadi 3 hari itu ya bukan full 3 hari 24 jam enggak, cuma karena saya kan juga ngajar di sekolah ya. Jadi saya ngajar di sekolah, kemudian habis itu ngelesi, setelah itu sorenya ada nggak gitu. Kemudian malamnya itu baru saya ngedit. Malamnya bayangkan 6 jam itu saya hanya ngedit. Jadi let's say saya ngedit mulai dari jam 8, itu nanti bisa selesai sampai jam 1 gitu, jam 1 malam. Ya, itu baru ngedit loh, Pak. Sebelumnya kan ada kayak pas take videonya itu kan, pas record videonya itu juga sama. Saya juga ambilnya itu sampai jam 12 malam sampai jam 1 malam itu udah biasa, Pak. Jadi malah sebenarnya kalau ada yang bilang enak ya, itu sebenarnya nggak enak. Nggak enak ya. Effortnya sangat harus besar sekali. Ini mungkin kalau yang suka membuat video pasti relate lah. Paham dengan sebenarnya membuat video itu tidak semudah itu kayak gitu. Kalaupun ada dapat AdSense, ada yang istilahnya dapat uang dari YouTube, itu sebenarnya ya karena kerja keras, bukan garam aji mumpung sekarang itu. Ya karena masih pandemi nggak boleh berangkat sekolah, itu bukan seperti itu. Karena memang kerja keras yang kita lakukan seperti itu, Pak. Nah, pantesan saya kok bertanya-tanya, Pak Riko kok sudah ngajar di sekolahan, sudah ngelesi juga, kok masih sempet-sempetnya membuat gitu loh ya kan? Ya itu ya sebenarnya apa ya, Pak ya? Ya satu sebenarnya kita membangun personal branding kita sendiri sih, Pak. Ya jadi personal branding ini kan sebenarnya yang tidak bisa dihapus seperti itu. Jadi kalau kita istilahnya dikenal orang atau mungkin saya itu bisanya apa sih gitu. Jadi ini kan personal branding, dan ketika kita sudah punya banyak kegiatan, kita harus tetap meluangkan waktu untuk mengerjakan seperti itu. Karena mungkin kalau saya hanya bisa ngajar itu hanya untuk sekolah saya, tapi ketika kita bisa membuat seperti itu, kita bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. Jadi ya tidak ada ya istilahnya gimana ya pokoknya kita tetap berkarya lah seperti itu. Jadi manfaatnya lebih luas ya. Iya, betul ya. Luar biasa ya. Motivasi bagus sekali. Ya. Jadi memberikan manfaat melalui platform-platform dan melalui ilmu yang Anda tularkan ya. Ya. Saya juga sangat respect banget bagi Bapak Ibu guru yang bisa membuat video di YouTube ya. Jadi sangat ya saya tahu effortnya itu benar-benar besar gitu ya untuk membuat sebuah video itu saya tahu. Nah sekarang saya gantian nih tanya sama Pak Reza nih ya. Jadi malu. Nah itu kan kalau guru BK sekarang ya kalau guru BK sebelum pandemi itu kan biasanya konsultasi gitu ya Pak ya, face to face ngobrol sama anak. Kamu masalahnya apa? Kenapa kamu kok galau setiap hari? Atau mungkin kamu kok tidur terlambat terus seperti itu kan bisa langsung 2 arah kayak gitu ya Pak ya. Dan sekarang kalau pas pandemi kayak gini, Pak Reza ngajarnya gimana? Apakah malah enjoy nih gak ada masalah? Terus bisa rebahan. Ya, teman-teman saya mengiranya saya tidur-tiduran ya. Nah, tapi enggak, masa tidur-tiduran ya. Masih tetap kita sama seperti guru-guru kelas yang lain, maksudnya tetap ada klasikal, tetap ada jamnya di kelas. Tapi kalau guru BK kan komponennya banyak, tidak cuma layanan di kelas saja. Jadi tidak cuma masuk kelas, tapi ada layanan yang lainnya seperti konsultasi, home visit. Nah, ini home visit itu kan di masa-masa pandemi ini malah sering home visit. Nah, ke anak-anak yang tidak aktif, misalnya ada anak-anak yang berkendala, misalnya kendala HP misalnya. Kok anak ini kok sudah beberapa hari ini tidak masuk ini. Kenapa gitu kan? Itu kan harus di home visit sama. Tidak masuk secara online ya maksudnya ya. Tidak masuk secara online, tidak aktif di di platform-platform yang sudah disediakan. Kenapa? Nah, itu kan harus dikunjungi secara real, misalnya dia punya kendala apa gitu di
apa namanya di rumahnya mungkin sinyalnya HP-nya rusak atau apa gitu. Wah, Seringnya berarti ke home visit sih kalau sekarang, tapi tetap ada bimbingan kelompok, konseling individu dan konsultasi masih jalan. Cuma kalau sekarang kan karena digital semua ya, digitalisasi pendidikan, itu kita pakainya ya istilahnya cyber counseling. Kerennya begitu. Apa itu, Pak? Apa itu? Itu ya Robocop enggak nih. Oke. Sebenarnya sama seperti konseling pada umumnya, cuma lebih ke media sosial begitu. Ya. Nah, kalau kemarin saya bikin orientasi BK-nya kan dulu kan bisa memperkenalkan BK itu gimana sih di kelas kan enak gitu ya Pak. Ya, betul. Kemarin saya buat sebuah video yang isinya itu intinya menyesuaikan di masa pandemi ya. Itu gimana sih kita ayo curhat ke guru BK saja tidak apa-apa. Nah, supaya saya bilangnya gini, laguku oleh ambiar, tapi atine murid-muridku ojo ngasih ambiar. Tribut tuh di tempat ya. Wah, ini pasukan galau sepertinya sobat-sobat ya. Ya, oke. So, berarti Pak Reza juga menggunakan platform digital ya ketika konsultasi atau memberikan bimbingan kepada siswa-siswa kita gitu ya. Oke, berarti malah lebih berat daripada sebelumnya ya Pak, karena kalau sebelumnya mungkin jumlah anak yang tidak ikut kayak belajar online itu kan pas sebelum pandemi ya, sebelum pandemi kan berarti kita tahu bahwa siswa yang masuk itu kan banyak ya banyak gitu, dan mungkin hanya 1-2 yang bermasalah itu. Dengan seperti ini tuh malah lebih banyak ya daripada ketika dibandingkan dengan pembelajaran konvensional ya tatap muka ya. Karena sekarang bolosnya nggak kelihatan. Oh gitu. Bolosnya tahunya kan di online kan ya dia ngisi daftar hadir gitu dan lain-lain. Yeah. Nah ternyata nggak masuk. Dan masih banyak lagi permasalahan. Berarti bisa disimpulkan pekerjaan lebih banyak apa lebih sedikit nih Pak saat pandemi seperti ini Pak? Jujur itu sih Pak, jam kerjanya yang jadi 24 jam sekarang. Wah, maksudnya kan kita malam itu masih di WA gitu ya kan. Pak Riko mungkin mengalami juga sebenarnya. Iya, ini berarti memberikan wawasan kita baru bahwa saat pandemi itu Bapak Ibu guru malah bekerja 24 jam ya Pak ya. Nah, kalau bisa dibilang gitu. Jadi malam pun masih ada yang WhatsApp gitu, masih ada yang konsultasi malah di luar jam kerja gitu Pak. Malah lebih lama. Bahkan weekend itu hari Minggu itu juga harus siap ya Pak ya. Kemudian tadi Pak Reza juga menyampaikan harus home visit kalau ada anak-anak yang bermasalah. Berarti home visitnya malah lebih banyak daripada biasanya ya Pak? Iya, lebih banyak daripada biasanya. Kalau biasanya kan paling itu hanya 1-2 gitu ya. Nah, pas kemarin itu apalagi waktu ulangan-ulangan banyak sekali yang terkendala, bermasalah gitu kan Pak. Nah, langsung saya home visit gitu. Langsung lebih banyak memang jumlahnya daripada yang biasanya sebelum pandemi ini. Wah, pembahasan yang sangat menarik sekali ya. Ya, oke. Kemudian mungkin menurut Pak Reza tentang digitalisasi pendidikan itu gimana Pak? Apakah mungkin bisa diaplikasikan dengan lebih baik, atau mungkin menurut Pak Reza itu bisa membuat kita lebih maju, apa membuat siswa menjadi capek kalau menurut Pak Reza nih? Nah, itu memang itu ya, karena kita masih masa adaptasi gitu ya Pak Reza. Karena perpindahan ini karena masa pandemi juga sebenarnya. Nah, tetapi pada dasarnya itu memang sekarang itu kan zamannya memang digital semua. Ya. Platformnya digital, terus kemudian banyak sekali media-media yang bisa kita manfaatkan. Nah, memang sudah saatnya memang ya berpindah dari yang konvensional ke yang lebih modern begitu. Maksudnya kan digitalisasi ini. Nah, di masa pandemi sekarang terbukti memang media yang efektif dan bisa meredam gitu, bisa membantu lah istilahnya untuk pembelajaran karena terkendala ini. Nah, mungkin kalau besok-besok setelah pandemi ini selesai, kita berdoa semoga pandemi ini cepat selesai ya Pak Riko ya. Ya, amin. Mungkin setelah fantasi saya atau pemikiran saya, setelah pandemi ini selesai, digitalisasi juga bisa tetap dimanfaatkan. Ya, saya juga setuju Pak tentang hal tersebut, karena menurut saya ya kalau seandainya digitalisasi itu suatu hal yang tidak terelakkan seperti itu kan. Seperti halnya mungkin ojek, sekarang udah ojek online, belanja itu juga belanja online gitu. Jadi sebenarnya dengan adanya pandemi ini sebenarnya ada hikmahnya gitu kan. Kita bisa belajar
berbagai macam platform yang dulunya nggak kenal Zoom, sekarang jadi kenal Zoom. Ya, Google Classroom, sekarang udah kenal Google Classroom, bahkan sekarang ada yang Microsoft Teams atau Office 365 seperti itu. Itu pasti akan menambah wawasan Bapak Ibu guru juga gitu kan, bisa dipakai nanti setelah pandemi berakhir juga kayak gitu. Dan mungkin saya juga percaya bahwa siswa-siswa kita itu juga akan lebih melek teknologi itu. Mereka dipaksa untuk berhubungan dengan teknologi, dan itu adalah hal yang sangat bagus sekali sebenarnya, karena otomatis siswa sekarang atau milenial lah istilahnya ya, generasi milenial itu tidak bisa terelakkan dengan yang namanya teknologi kan gitu. Jadi sebenarnya ini pengenalannya sangat bagus sekali, walaupun dipaksa ya sebenarnya ya, dipaksa untuk mengenal itu gitu ya. Jadi mereka bisa malah belajar sambil belajar melalui HP mereka, melalui laptop mereka, dan mereka juga mungkin malah belajar bisa jualan online ini mah. Ada yang belajar mencari uang, itu kan sebenarnya hal positif, malah itu istilahnya belajar yang sebenarnya kalau saya bilang seperti itu. Dan kontrol dalam dijalani pendidikan itu menurut saya adalah siswa itu benar-benar bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri dengan adanya digitalisasi pendidikan seperti ini. Beda kan kalau seandainya kita pas di kelas itu kan, Bapak Ibu, ada siswa yang ngantuk, Bapak Ibu bisa langsung negur tuh. Jadi kalau seandainya sekarang ketika saat pandemi itu kan anak harus bisa mengendalikan diri mereka sendiri itu. Jadi kan ini sebenarnya sebuah hal yang sangat positif sekali bagi siswa itu untuk bertanggung jawab ya terhadap dirinya sendiri. Dan ini kan pasti diperlukan seandainya ketika mereka sudah lulus dari SMA, tidak ada lagi Bapak Ibu guru yang menegur seperti itu kan, otomatis mereka akan lebih bertanggung jawab seperti itu. Jadi saya rasa banyak sekali hikmahnya yang kita bisa petik dari pandemi ini gitu ya. Salah satunya tadi selain Bapak Ibu guru juga pandai menggunakan platform baru, tapi juga siswa-siswa itu bisa belajar platform baru dan mereka lebih bertanggung jawab terhadap pendidikan atau pengembangan diri mereka sendiri seperti itu. Dan sebenarnya saya juga bisa melihat sih banyak sekali sekarang malah anak-anak bisa lebih kreatif, mereka bisa buat video juga kan. Nah, itu Pak, jualan masker. Nah, jualan masker. Nah, itu kan berarti positif sekali sebenarnya ya. Jadi kita sebenarnya jangan terlalu banyak mengeluh lah dengan pandemi ini gitu kan. Kita bisa ngambil dari sisi positifnya seperti itu menurut saya, Pak. Jadi di masa pandemi ini selain kita dipaksa tadi digitalisasi pendidikannya itu ya Pak ya, dipaksa untuk belajar IT, belajar platform-platform baru. Nah, kita juga selain itu kita memang meningkatkan yang namanya, kalau dulu kan ada yang namanya literasi itu ya. Nah, kalau sekarang mungkin zamannya literasi digital ya. Nah, karena zamannya memang menuntut untuk itu. Nah, bagi guru mungkin belajarnya itu semakin meningkatkan skill di bidang IT-nya ya, di media sosial, di ya istilahnya teknologi baru gitulah. Kalau di murid sendiri berarti kesimpulannya memang melatih mereka untuk bertanggung jawab dan disiplin, karena itu sangat penting ya Pak ya. Ya betul sekali. Jadi menurut saya orang sukses itu juga yang nomor satu sebenarnya kan attitude Pak, sikap dulu gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan akademik itu menurut saya baru nomor 2. Kalau siswa sudah punya attitude, punya tanggung jawab yang baik, punya kejujuran, punya daya juang gitu kan untuk bekerja lebih keras, walaupun tidak ada guru yang memantau mereka mau belajar sendiri, itu yang membuat mereka sukses sebenarnya. Bukan hanya mereka pintar bahasa Inggris, pintar matematika, itu menurut saya nomor 2 sih. Yang pertama untuk biar jadi sukses adalah kita harus ya bertanggung jawab, membentuk attitude atau sikap dari dalam diri kita seperti itu. Hakikatnya pendidikan yang hakiki seperti itu ya Pak. That's correct. Oke, untuk kali ini kayaknya cukup itu dulu ya Pak ya. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan bertemu lagi, tetap di podcast Abang. Podcast Pendidikan Kebanggaan SMA Negeri 1 Limbangan. Bye-bye.